Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya 'alim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari, para penuntut ilmu dimanapun berada, alhamdulillah di malam yang sejuk ini dengan kecucuran rahmat Allah Azza wa Jalla kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, majelis ilmu di tempat yang paling mulia di muka bumi, rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh kebaikan kita, menerima salat kita, doa kita, zikir-zikir kita, serta ilmu yang kita pelajari bersama memberikan manfaat dalam hidup kita dan bisa menerangi jalan kita untuk bisa membedakan antara hak dan yang batil, antara perkara yang dicintai oleh Rasulnya dan dibenci olehnya, antara perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan dan hal-hal yang dilarang olehnya untuk kita tinggalkan. Karena semua itu butuh ilmu sehingga lahir Al-Furqan, pembeda yang bisa membedakan dua hal yang bertentangan dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kepada kita taufik. Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam membekali diri, mempelajari ilmu, mempelajari agama ini. Kemudian salat dan salam tak lupa dan tak bosan kita ucapkan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya pada hari tidak lagi berguna harta dan kekayaan kita, tidak lagi bisa kita banggakan anak dan keturunan kita, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh keimanan tanpa kesyirikan, yang hati yang penuh dengan ketundukan tanpa kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, malam ini kembali kita melanjutkan pembahasan tentang masail jahiliyah, masalah-masalah jahiliyah yang diselisih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita masuk langsung tentang perkataan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dia memulai dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah adalah ittiba' li Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi di saat dia menulis surat kepada seluruh raja-raja yang ingin disampaikan Islam melalui surat tersebut, maka dimulai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sebuah
contoh, keteladanan yang mesti kita tiru dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam segala urusan, dalam segala ucapan serta perbuatan. Mestilah kita awali dengan ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Khafillah rahimakumullah. Fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi ahlul jahiliyatil kitabiyaini wal ummiyin. Ini adalah perkara-perkara, masalah-masalah yang diselisihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipertentangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana masalah-masalah ini ya dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Perkara-perkara yang akan kita sampaikan ini adalah perkara yang dipertentangkan oleh Nabi SAW, yang diselisih olehnya, agar kita bisa mengikuti Nabi dan meninggalkan yang diselisih oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga masalah-masalah ini adalah masalah-masalah yang dilakukan oleh orang-orang ummiyin, orang musyrikin. Ya. Mimma la ghina li muslim an ma'rifatiha. Bahwa tidak boleh tidak kita harus tahu. Bahwa kita harus memahami mana masalah-masalah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, karena masalah itu dilakukan oleh orang-orang musyrikin dan dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mimma la ghina li muslim an ma'rifatiha. Maka ini penting untuk kita pelajari bersama, agar agama yang kita anut, agar keyakinan yang sedang kita jalankan sekarang benar-benar tidak bercampur aduk dari perkara-perkara jahiliyah, dan itu tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga agama kita benar, sahih dari apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dikerjakan oleh para sahabat-sahabat yang mulia yang mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, wadiddu yudhiru husnahu did. Sesuatu yang bertentangan akan terlihat jelas dengan, atau sesuatu yang berbeda akan terlihat jelas dengan adanya pembeda, ya kan? Ada hitam akan terlihat hitam karena adanya putih. Wa bididdiha tatabayyanul asya. Dan dengan adanya lawan sesuatu maka akan teranglah segala sesuatu. Kalau di malam hari ini kita lihat gelap gulita, akan terasa terangnya di siang hari apabila malam sudah tiada. Ketika matahari terbit, maka nampak begitu cerah dan terangnya di siang hari. Begitulah dengan mempelajari al-haq, kita akan nampak yang batil. Dengan mempelajari as-sunnah, kita akan mengetahui mana yang bid'ah. Dengan mempelajari apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan tahu mana yang tidak disukainya. Nah, kita mempelajari kitab Masail ini artinya kita akan mempelajari sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang menyelisihi apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dibolehkan. Apa sebab? Di dalam sebuah syair dikatakan, araftu syarra lisyarri walakinna litawaqih. Kita mengetahui sesuatu yang buruk bukan untuk mengerjakannya. Kita memahami sesuatu yang salah bukan untuk melakukannya, tetapi mengetahui hal itu agar kita apa? Menjaga diri agar kita tidak melakukannya. Hal ini dikatakan oleh salah seorang sahabat Nabi yang mulia, di mana
kana an-nasu yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil khair. Seluruh sahabat bertanya kepada Nabi SAW, bertanya tentang kebaikan, bertanya tentang iman, bertanya tentang amal saleh, bertanya tentang apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin kuntu as'aluhu anis syarr. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang buruk, ya, makhafatan ayudrikani. Saya khawatir kalau saya tidak tanyakan perkara itu, saya takut nanti melakukan perkara yang buruk tersebut. Nah, inilah bahwa dengan adanya pembeda akan jelaslah, ya, akan jelaslah segala sesuatu. Lalu beliau mengatakan perkataan ini ikhwafillah, ya, perkataan waddiddu yudharu husnahu did wa bididdiha tatabayyanul asya'. Perkataan ini para ulama khilaf siapa yang mengatakan ya syair ini. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah ungkapan Abi Nawas. Ada juga yang mengatakan perkataan ini adalah perkataan Abi Syis Al-Khuzai, ya. Tapi ada juga yang mengatakan perkataan Ali ibn Jabalah, dan ada juga yang mengatakan perkataan Dauqalah, ya. Dan wallahu taala alam bissawab. Namun perkataan ini menjadikan sebuah penjelas di dalam apa yang ingin kita pelajari. Ketika mengetahui sesuatu yang berbeda akan nampak terang pembedanya. Ya, oleh itu khafillah rahimahullah. Lalu kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan wa ahammu ma fiha wa asaddu khatara, bahwa perkara yang sangat dahsyat, yang sangat berbahaya, adam imanil qalbi bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kata beliau, perkara yang paling besar, yang paling berbahaya adalah hati ini tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira berbahaya itu ya mendapatkan musibah saja. Jangan dikira yang berbahaya itu ketika hidup sederhana dan biasa saja. Jangan dikira bahaya itu ketika meninggal orang yang dicintainya, anak dan keturunannya, atau jangan dibilang berbahaya hanya ketika hilang hartanya. Tidak. Yang paling berbahaya dalam hidup seseorang apa? Ketika hati ini kosong dari keimanan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang boleh hidup sederhana, Pak, tapi dia tenang dan bahagia karena iman di dalam dadanya. Banyak para ulama, para as-salafus saleh, hidup mereka bahagia, hidup mereka lapang sekali, ketenangan mereka rasakan, keindahan di dalam menjalankan hari-hari itu terlihat dari wajahnya. Walaupun secara ekonomi dia tidak punya seperti dimiliki oleh orang-orang yang kaya raya, tidak dimiliki oleh orang-orang yang memiliki ya kehebatan dari sisi ya, kemuliaan dari sisi kedudukan atau memiliki harta. Tidak. Orang yang sederhana, hidup di tempat yang biasa saja, tapi bahagianya tidak bisa ditandingi oleh mereka-mereka yang punya harta. Maka mari kita bermuhasabah bahwa yang paling berbahaya itu, kata Syekh Muhammad Abdul Wahhab, adalah ketika hati ini kosong dari berimannya kepada apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mencintai Nabi, ketika kita berusaha mengamalkan sunnah Nabi, ketika kita beriltizam dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan harta benda. Kebahagiaan yang hakiki itu ada di dalam dada, keimanan yang kokoh di dalam diri dan jiwanya seorang mukmin. Ikhwah fillah rahimakumullah, fa in dhafa ila dzalika istihsanu dinil jahiliyah wal imanu bih. Lebih parah daripada itu apa tambahannya? Apabila tidak ada iman di hati, ditambah lagi
dia melihat agama jahiliyah itu lebih baik. Perilaku jahiliyah itu lebih bagus. Sikap-sikap orang jahiliyah dianggap baik. Itu lebih parah lagi. Ketika hati ini kosong dari keimanan kepada Allah, lalu dia anggap yang dilakukan oleh orang jahiliyah itu lebih baik. Ya, yang diyakini oleh mereka itu lebih bagus. Ini lebih bahaya lagi. Dan bahkan meyakini itu yang terbaik. Kita sudah jelaskan di dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sering kita sampaikan di awal ya kajian kita, fa inna khairal hadi, lanjutkan, hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang melihat apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah itu lebih baik dan utama, matanya buta. Matanya buta. Tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Maka lebih parah kondisi seseorang apabila dia mengimani, ya, apalagi meyakini apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu lebih utama. Makanya yakinkan dirinya masing-masing bahwa fa inna khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Perkara yang terburuk itu apa? Perkara yang diada-ada dalam agama. Ingat. Bukan perkara-perkara yang dianggap perkara-perkara yang dianggap baik, tapi itu bukan baik menurut agama. Ingat itu. Seburuk-buruk perkara di dalam kehidupan beragama adalah perkara yang diada-ada, perkara yang dibuat-buat dalam urusan agama, padahal itu bukan agama. Ingat itu. Karena itulah kita harus belajar sekali lagi. Karena dengan belajarlah kita akan tahu mana petunjuk Nabi, mana yang bukan petunjuk Nabi, mana yang sunnah Nabi dan mana yang bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam mengajarkan kita untuk belajar, mendorong kita untuk selalu berbekal. Bahkan ayat yang pertama yang diturunkan Allah, ayat tentang ilmu, kunci ilmu, yaitu ayat membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajar membaca, terus membaca, sehingga kita mendapatkan ilmu dari apa yang diturunkan Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan wa tammatil khasaratu wal iyadu billah, dan itu adalah puncak kerugian seseorang dan puncak kesengsaraan seseorang. Apabila hatinya tidak ada iman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah dan menganggap apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah itu lebih baik, lebih bagus, diyakini pula oleh hatinya. Inilah puncak kerugian seseorang. Ingat ya, kerugian yang paling rugi itu bukan rugi dalam bisnis saja. Bukan hanya rugi ketika jabatan itu tidak lagi ada, bukan. Itu hanya pernak-pernik dunia itu. Itu adalah pernak-pernik dunia. Kerugian yang paling rugi ketika dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Justru dia beriman kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina amanu bil batil." Orang-orang yang beriman kepada kebatilan, wa kafaru billah, dan mereka kufur kepada Allah, ulaika humul khasirun, itulah mereka orang-orang yang merugi. Siapa orang yang merugi ikhwafillah? Orang-orang yang beriman kepada kebatilan dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan nikmat hidayah, nikmat petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam. Ini adalah nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita. Maka kita pelihara nikmat ini. Dengan cara bagaimana?
dengan belajar, dengan tafaqquh fid din, dengan terus belajar apa yang dicintai oleh Allah. Karena apa yang diturunkan oleh Allah pasti benar. Dan jalan kebenaran itu terang, Pak. Dan jalan yang terang itu ada pada firman Allah dan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang terang itu bukan pada jalan orang-orang kafir. Itu jalan yang gelap gulita. Jalan yang membawa kepada kesengsaraan. Jalan yang menghancurkan dan membinasakan. Maka kalau ingin selamat, ikutlah apa yang diturunkan Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah jalan keselamatan itu kita dapatkan. Nah, inilah muqaddimah beliau. Lalu kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahab menyebutkan al-mas'alatul ula. Masalah pertama, beliau di dalam buku ini ada 128 masail. Itu akan kita selesaikan satu persatu. Ya. Kalau satu kaidah, satu masalah, satu malam berarti berapa lama itu? Awak disitu sekali sebulan lah, jangan. Bertahun-tahun. Semoga Allah berikan kepada kita usia dan bisa kita menyelesaikan kitab ini insyaallah taala. Al-mas'alatul ula. Masalah pertama yang diselisihi oleh Nabi kita SAW atau yang dipertentangkan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam adalah annahum yata'abbaduna bi isyraqis salihin fi ibadatillah. Mereka orang-orang ya ahlul kitab atau orang-orang musyrikin yata'abbadun, mereka beribadah bi isyraqis salihin, dengan ya menyekutukan orang-orang saleh, menyertakan orang-orang saleh di dalam beribadah kepada Allah, menyertakan orang saleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka meminta kepada Allah, ya, mereka tidak langsung meminta kepada Allah. Ketika mereka berdoa kepada Allah, mereka tidak langsung berdoa kepada Allah. Tapi mereka mengatakan apa? Ya, mereka beribadah dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan seorang hamba di sisi Allah, dengan kesolehan seorang hamba kepada Allah. Bihaqqi fulan, ya, dengan kesolehan fulan. Mereka melakukan hal itu. Lalu apa? Wa yarawna dzalika min ta'zimis salihin. Lebih parah lagi apa? Mereka menganggap dengan melakukan itu termasuk mengagungkan orang itu masalahnya. Kalau ditegur itu sulit. Kenapa mereka menganggap benar? Diingatkan hal seperti itu susah. Karena mereka menganggap dengan kita memperhatikan kedudukan orang saleh di sisi Allah, ya, menganggap ya kesolehan dia di sisi Allah akan membantu doanya, sehingga dia minta, dia menyertakan orang-orang soleh itu, orang-orang soleh yang telah meninggal itu, ya, mereka mengatakan itu termasuk min ta'zimis salihin, karena itu dianggap mengagungkan orang Nah, itu masalahnya. Alladzi yuhibbullah tabaraka wa taala, yang disukai oleh Allah. Ini masalahnya. Jadi mereka menganggap hal itu adalah termasuk mengagungkan orang soleh, dan itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus paham, ya, kalau kita meminta kepada orang saleh agar berdoa kepada Allah, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Ada ustaz, ya, syekh, kiai, fulan, kita mohon agar Allah mudahkan urusannya, agar Allah sembuhkan penyakit anak dan siapapun orang yang ada di antaranya. Itu tidak masalah. Itu disebut dengan tawassul masyru', berdoa, ya, meminta doa kepada orang saleh yang masih hidup. Masalah di sini adalah mereka menyertakan, ya, menyertakan fulan ibnu fulan di dalam berdoa kepada Allah dengan
menganggap dengan memperhatikan kedudukan dia di sisi Allah, ya, ibadahnya di sisi Allah, dan itu dianggap adalah menghargai dan memuliakan para salihin. Wa yuriduna bidzalika syafa'atahum, bahkan mereka menginginkan syafaat mereka. Lidzannihim annahum yuhibbuna dzalika, karena mereka mengira mereka juga menyukai hal yang seperti itu. Tapi perkiraan mereka ini salah, ya, salah alamat, ya. Kalau barang salah alamat sampai apa tidak? Tidak akan sampai. Salah alamat, balik lagi dia, saya tak pernah memesan itu. Maka subhanallah, kalau kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, khususnya berdoa kepada Allah, maka berdoalah langsung dengan doanya menghadap Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah kisah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di saat beliau menjadi khalifah, ketika itu terjadilah al-qat. Tidak turun hujan sudah lama, kering kerontang. Hujan tidak turun, rumput-rumput sudah mulai layu, tumbuh-tumbuhan sudah mulai menguning, hewan-hewan ternak sudah mulai mati. Manusia pun sudah sulit mendapatkan air. Lalu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina. Dulu kami bertawassul, meminta kepada engkau ya Allah dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi masih hidup. Lalu kemudian engkau turunkan hujan kepada kami. Nah, ketika Nabi sudah meninggal dunia, dia mengatakan, Allahumma inna natawassalu bi'ammi nabiyina. Kami bertawassul, kami memohon kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa paman Nabi? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka turunkan hujan. Abbas bin Muttalib berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian Allah turunkan hujan. Anas menceritakan Allah turunkan langsung hujan. Ini perbuatan para sahabat. Kalau seandainya Nabi SAW atau mereka memahami boleh bertawassul kepada Nabi SAW setelah Nabi wafat, siapa yang pertama melakukan? Para sahabat. Karena mereka sangat cinta kepada amal saleh, dan mereka lah yang paling dahulu melakukan. Tapi itu tidak dilakukan oleh mereka. Siapa yang semangat di dalam melakukan ibadah? Kita apa mereka? Pastilah mereka. Tapi apakah mereka melakukan hal itu? Tidak. Maka kalau berdoa langsung kepada Allah, atau minta kepada orang yang saleh yang masih hidup, doakan. Minta doa. Dan tuduhannya kita ini adalah melarang tawassul. Tidak dilarang. Tapi tawassul itu tidak satu kata saja. Tawassul itu ada yang masyru', ada yang ghairu masyru'. Ada yang disyariatkan, yang dibolehkan, ada yang tidak, ada yang dilarang. Yang dilarang inilah bertawassul dengan doa orang yang saleh yang sudah meninggal dunia. Kalau minta kepada Allah langsung, Allah membuka pintunya. Allah membuka pintunya agar seorang mukmin selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Saya melihat ada beberapa postingan beberapa yang lewat, ada seorang dai perempuan gitu ya. Dai perempuan dia mengatakan bahwa kita merayu Allah melalui kedudukan dia. Bayangkan. Kita merayu Allah melalui kedudukan dia. Ya subhanallah. Mendatangi wali fulan yang sudah dikuburkan, kita memohon kepada Allah melalui ibadahnya kepada Allah. Kita merayu Allah melalui ketaatannya kepada Allah. Kita merayu Allah melalui kedudukannya kepada Allah. Jangan. Karena itu adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh menyertakan makhluknya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam awal surat Az-Zumar,
Inna anzalna ilaikal kitaba bil haq. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran bil haq, dengan hak, dengan yang benar, ya. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan agama untuk Allah SWT. Berdoa dengan penuh keikhlasan, jangan melakukan kesyirikan, beribadah kepada Allah, salat, ya, menyembelih karena Allah, bernazar karena Allah. Apapun ibadah-ibadah kita, maka lakukan semuanya. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, sembahlah Allah dengan penuh keikhlasan. Tidak ada ruang untuk makhluk dalam ibadah kepada Allah. Tidak ada tempat bagi makhluk. Allah tidak boleh diduakan. Yang boleh diduakan apa? Yang boleh diduakan itu manusia. Allah tidak boleh diduakan. Allah masih diesakan dalam ibadah kita kepadanya. Lalu Allah katakan, ala lillahi dinul khalis, milik Allah lah agama ini. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, ya, orang-orang yang menjadikan penolongnya, pelindungnya selain Allah. Apa kata mereka ini? Ini subhat yang Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ini. Ma na'buduhum, kami tidaklah menyembah mereka. Ini Allah yang mengatakan. Maka kalau ada orang yang mengatakan hari ini, kami menyembah Allah Ustaz, kami tidak menyembah si fulan yang sudah dikuburkan, kami tidak menyembah si Ilan, yang kami sembah Allah. Betul, Allah sendiri juga menyebutkan. Apa kata Allah? Orang-orang yang menjadikan pelindungnya selain Allah, ma na'buduhum, kami tidaklah menyembah mereka itu. Apa tujuan kami? Li'illa liyukarribuna ilallahi zulfa, agar mereka itu bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Bukankah ini alasan orang-orang hari ini? Sama tidak dengan apa yang telah Allah sebutkan di saat turunnya ayat ini, di saat orang-orang musyrikin Ahlul Kitab melakukan perbuatan ini. Ini juga alasannya. Kami tidak menyembah mereka. Yang kami lakukan apa? Illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kata itulah kita merayu Allah dengan kedekatan dia kepada Allah, ya kan? Kami tidak menyembah dia, kami yakin dia makhluk. Tapi Allah bantah di dalam ayat Al-Quran ini. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fi yakhtalifun. Allah lah yang akan memberikan hukum, ya, antara apa yang telah mereka perselisihkan. Maka yang benar itu ada pada perkataan Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang salah itu ada pada perbuatan orang-orang jahiliyah, perbuatan orang-orang musyrikin. Tidak boleh kita melakukan karena perbuatannya salah. Jelas? Sampai di sini jelas? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, apa yang tidak bisa memberikan, yang mendatangkan mudarat dan juga tidak bisa menolak mudarat dan mendatangkan manfaat bagi mereka. Ini makhluk-makhluk lemah seperti kita, ya kan? La yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka itulah, ya, makhluk yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Kita pangkas ini. Mata rantai kesyirikan ini mesti kita pangkas dalam ketaatan kita, di dalam kehidupan kita. Tidak boleh kita datang ke Buya Fulan, kepada Kiai Fulan, kepada Habib Fulan, minta ya Fulan, ya Ilan, kami sudah sekian lama tidak punya keturunan. Dengan kedudukan engkau di sisi Allah, dengan ibadah kamu di sisi Allah, berikan kepada kami ya Allah keturunan. Dengan kedudukan si fulan di sisimu, maka berikan kepada kami keturunan. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Langsung sajalah. Kalau ada uang pergi umroh, berdoa di raudhah, berdoa di multazam, itu lebih afdal daripada ada uang pergi mencari kuburan yang tidak tahu di mana, ya kan?
Apakah itu kuburan orang soleh atau tidak? Biasanya kan orang Indonesia ini kalau cerita itu bertambah. Ya, subhanallah, benar apa tidak itu dia wali apa tidak? Maka kita jangan melakukan hal yang seperti ini. Ya. Lalu kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan, belum. Wa hadhihi a'zamu mas'alatin. Dan ini adalah perkara yang paling besar. Khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperselisih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditentang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang sangat besar. Perkara ini sangat besar. Fa'ata bil ikhlas. Nabi SAW datang membawa risalah, mengajarkan kita agar ikhlas di dalam ibadah kita kepada Allah. Apa makna ikhlas dalam ibadah itu? Makna ikhlas dalam ibadah apa? Memberikan seutuhnya ibadah itu untuk Allah. Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di dalam mereka diperintahkan, ya, kecuali beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Ini yang disuruh oleh Allah, dan ini yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Atabil ikhlas, membawa syariat agar kita mengikhlaskan ibadah kita, memurnikan tauhid kita, memurnikan ibadah kita, perkataan kita, ucapan kita, perbuatan kita hanya untuk Allah semata. Tidak perlu pujian orang, tidak perlu sanjungan orang, tidak perlu pengakuan orang. Tinggalkan semua itu. Yang kita lakukan lillahi azza wa jal, ibtigha'i mardatillah, mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Mari kita dengarkan azan. Wallah. Itu belum? Yang bunyi tadi apa? Taib. Jadi ini harus kita perhatikan. Nabi datang membawa ajaran yang memurnikan ibadah kita kepada Allah. Makanya subhanallah, Nabi dipertentangkan oleh orang kafir Quraisy. Kenapa mereka tidak mau taat kepada Allah? Karena aja'alal alihata ilaha wahidah, ya kan? Masa Muhammad datang mengecilkan Tuhan, membuat satu yang banyak ini? Kan itu alasan mereka. Gak bisa. Kita tidak terima yang dibawa oleh Muhammad ini. Tuhan yang banyak masa dijadikan satu? Yang banyak tidak bisa mengurus, apalagi? Ya iya, kalau Tuhannya beralah nggak bisa ngurus, ya kan? Karena buatan mereka. Itulah subhanallah hidayah itu. Kalau orang sudah dapat kebaikan, memandang al-haq dengan penuh keimanan kepada Allah azza wa jalla, insya Allah akan bisa melihat mana yang batil, mana yang tidak. Maka orang-orang jahiliyah tidak mau beriman kepada Nabi SAW karena mereka merasa ini adalah sesuatu yang tidak terbiasa dalam kehidupan mereka. Fa'ata bil ikhlas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Muluk, ya, ketika Allah Tabaraka taala mengatakan wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Keikhlasan menjadi standar utama amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam beribadah kepada Allah bukan hanya keikhlasan yang diperhatikan, tetapi juga harus diperhatikan apa? Ittiba, contoh dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu berwazan. Kita dengarkan azan. Allahu akbar, Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita. Wa hadhihi a'dhamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah SAW. Inilah masalah yang agung yang diselisih oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu masalah mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Ya fa'ata bil ikhlas. Maka Nabi SAW menyuruh kita untuk ikhlas dalam ibadah kepadanya. Inilah hal yang menjadi pondasi utama dalam seluruh urusan kita. Apapun kebaikan kita harus dibangun di atas pondasi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbarahum annahu dinullahi alladzi la yuqbalu min ahadin siwah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka seluruhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam ya tidak di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah dan ketaatan dari yang lainnya. Annahu dinullah la yaqbalu min ahadin siwah. Bahwa tidak ada ibadah yang akan diterima Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak akan ada ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala melainkan ibadah yang hanya diberikan kepada Allah Azza wa Jalla semata. Tidak boleh ibadah ini kita campurkan kepada makhluknya. Nah, al-ikhwafillah, mari kita luruskan niat kita. Mari kita jadikan ketaatan kita hanya untuk Allah semata. Dan inilah pondasi, dan inilah panduan para nabi, para rasul, orang-orang yang telah disuruh menyeru kebaikan. Inilah pondasi utamanya. Al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Al-ikhlasu lillah. Karena banyak orang yang tidak selamat dari ujian ini. Banyak orang tidak selamat dari permasalahan ini. Banyak orang tergelincir dari keikhlasan ini. Maka lillahi azza wa jal, keikhlasan yang dibangun untuk Allah itulah pondasi kokoh yang harus ada dalam setiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna man fa'ala mastahsanu haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Orang yang mengerjakan apa yang dianggap baik oleh mereka padahal itu bukan, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan
surga dan tempatnya neraka. Kesyirikan yang dilakukan oleh seorang mukmin atau oleh seorang hamba kepada Allah, maka balasannya kata Allah adalah diharamkan baginya surga dan tempatnya neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapapun yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla, mensyirikkan Allah Azza wa Jalla, maka Allah haramkan baginya surga. Bayangkan, Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini balasan untuk mereka yang melakukan kesyirikan. Ancaman. Allah sendiri yang mengatakan tempatnya neraka dan haram baginya surga. Maka siapapun yang masih tergelincir dari kesyirikan kepada Allah, bersegeralah bertaubat, menyesali diri dan berazam untuk tidak melakukannya lagi. Dan bagi yang sudah faham, jangan pernah kembali. Bagi yang sudah tahu, terus tingkatkan istiqamah, ikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hazil masalah yad-dinu kulluh. Masalah ini semuanya adalah ad-din al-kulluh, adalah masalah agama. Masalah yang sangat pondasi sekali. Masalah yang sangat mendasar sekali. Masalah yang sangat urgen sekali. Wali ajliha tafarraqan nasu baina muslim wa kafir. Karena masalah inilah akan terbagi orang antara mukmin dan kafir. Belas. Banyak mukmin, orang-orang yang mengimani Allah Azza wa Jalla, mengimani Rasulullah, dan orang-orang yang tidak mengimaninya disebut orang kafir. Wa indaha waqa'atil adawah, dan padanya terjadi permusuhan antara umat ini. Maka selalulah kita berusaha untuk tegak berdiri di atas agama yang benar dan di atas keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa li ajliha syuri'al jihad, karena itu jugalah disyariatkan kita untuk berjihad. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah wa yakuna ad-dinu lillah. Perangilah mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, agar tidak terjadi fitnah di muka bumi ini. Fitnah, maka semua agama milik Allah SWT. Maka ini yang paling pokok, bahwa kita harus mengikhlaskan agama untuk Allah, dan tidak boleh kita mensyirikkan Allah dengan makhluknya. Di dalam berdoa kita, di dalam ibadah kita, di dalam sembelihan kita, di dalam seluruh agama dan ajaran kita, ikhlaskan lillah subhanahu. Jauhkan semua dari kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini harus kita pahami. Allah katakan liya'budun ay liwahidun, agar kita mengesahkan Allah, agar kita memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu perlukah Allah perantara antara dia dengan hambanya di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla? Maka tidak perlu. Allah sangat dekat dengan kita, dan Allah mendengar doa kita, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan permintaan kita. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian, kata Allah. Maka itu ikhwafillah, kalau ingin minta langsung kepada Allah, kalaupun ketemu dengan orang soleh yang masih hidup,
boleh kita memohon kepadanya untuk meminta kepada Allah, ya, dan ini dibolehkan dalam agama kita. Nah, sekali lagi, kalau ada di antara masyarakat atau keluarga kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang melakukan seperti ini, maka kita sampaikan, tegur dengan cara yang baik. Kita berikan ilmunya agar meninggalkan perkara-perkara yang seperti ini. Karenanya orang-orang yang seperti sulit untuk meninggalkan, apa sebabnya tadi? Karena mereka menganggap di antara bentuk memuliakan orang soleh merayu Allah melalui kedudukannya. Itu dia. Sulit mereka karena menganggap itu keagungan, kemuliaan. Dan ditambah lagi mereka menganggap Allah menyukai hal itu. Sulit enggak tuh? Begitulah keyakinan mereka itu. Dan keyakinan orang-orang Alkitab, orang musyrikin, ya, menganggap itu adalah disukai oleh Allah, dan juga menganggap orang-orang soleh pun suka dengan hal yang seperti itu. Maka inilah yang diajarkan oleh Nabi kita SAW untuk memberantas, memutus mata rantai kesyirikan ini. Di antara mata rantai kesyirikan adalah yang menyekutukan Allah dalam ibadah dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu semangat untuk mempelajari diri, dan semoga kita bisa memahami masalah yang pertama ini, karena ini adalah awal daripada masalah-masalah yang akan datang setelah itu. Kalau ini tidak beres, maka akan banyak masalah yang akan merembet datang. Ya, kalau masalah keikhlasan ini tidak selesai, masalah kesyirikan ini belum rampung, maka banyak nanti timbul masalah-masalah yang baru muncul dalam ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tentu berharap sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini diberikan Allah keikhlasan di dalam ibadah, ya, dan kita diberikan kemudahan-kemudahan di dalam melakukan ketaatan kepadanya, dan kita termasuk orang-orang yang mukhlisina lahuddin, yang mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Jangan sekali lagi kita menganggap kesyirikan itu hal yang sepele, tapi itu masalah yang sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menganggap perbuatan syirik perbuatan yang ringan. Makanya Syekh Muhammad Abdul Wahab di dalam kitab Nawaqidul Islam menjadikan syirik itu adalah pembatal pertama di dalam keislaman. Ada 10 syirik itu diletakkan yang pertama. Oleh itu sekali lagi khofilakumullah, inilah masalah yang pertama yang mudah-mudahan kita bisa memahaminya, dan insyaallah kita akan lanjut kepada masalah yang kedua pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.